Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Bobor rumah tante, pria di Lubuk Linggau bawa kabur 51 juta rupiah dari brankas untuk judol dan beli narkoba. Dari Lubuk Linggau melaporkan, Unit Pidum Satreskrim Polres Lubuk Linggau meringkus seorang pria pelaku pencurian dengan pemberatan yang membobol perangkas milik keluarganya sendiri hingga kerugian mencapai 62,7 juta rupiah. Petugas meringkus pelakunya yang diketahui bernama Lingga Febriansah 24 tahun, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Eka Marga, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau Minggu 5 Januari 2025 sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ditangkap, tersangka Febri tengah berada di sebuah kios mengisi deposit atau top-up dana. Dalam aksinya tersangka Febri membobol rumah tantenya Esi di Jalan Jenderal Sudirman. Tersangka masuk melalui pintu dekat bedeng, kemudian merusak pintu belakang dan mengakses kamar korban dengan cara merusak pintu. Tersangka berhasil membawa uang tunai sekitar 51 juta rupiah yang disimpan dalam brankas. Lalu, satu unit speaker Bluetooth merek JBL beserta 2 mikrofon dan sebuah brankas kecil, total kerugian ditaksir mencapai 62,7 juta rupiah. Sebelum melarikan diri dari rumah korban, tersangka juga merusak kunci gembok terali pagar depan. Pelaku merupakan karyawan swasta, telah ditetapkan sebagai pelaku utama berdasarkan hasil penyelidikan, kata Kapolres Lubuk Linggau AKBP Bobi Kusuma Wardana melalui Kasatreskrim AKP Hendrawan SHMH. Hendrawan menjelaskan, pihaknya berhasil mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian dan mengidentifikasi sebelum berhasil menangkap tersangka. Dengan memanfaatkan keterangan saksi, bukti di lapangan dan olah TKP menaruh curiga karena kerusakan pintu dari arah dalam rumah bukan dari luar rumah yang diasumsikan adanya potensi keterlibatan orang dalam tarangnya. Setelah penyelidikan, kecurigaan mengarah ke Lingga Febri yang berhasil dilacak keberadaannya. Saat diamankan, tersangka mengaku telah melakukan aksi pembobolan rumah milik tantenya itu. Uang yang diambil dari dalam brankas itu untuk judol dan beli narkoba. Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk brankas yang telah dirusak, kunci brankas, kunci rumah, gembok, dan sisa uang hasil pencurian sebesar 8,45 juta rupiah, jelas Hendrawan. Akibat ulahnya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Polres Lubuk Linggau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan rumah masing-masing. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline 5 rumah di Sungai Manang Oki hangus terbakar, kerugian ratusan juta rupiah. Dari Kayu Agung melaporkan, sebanyak 5 unit rumah milik warga Dusun 6, Desa Talangjaya, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir hangus terbakar tak bersisa. Peristiwa kebakaran itu terjadi Selasa 7 Januari 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Akibatnya harta benda milik warga tidak terselamatkan. Akibat kebakaran itu, korban mengalami kerugian yang ditafsir ratusan juta rupiah. Camat Sungai Menang, Haja Eka Mardia STMM menjelaskan, peristiwa kebakaran rumah milik warga Desa Talangjaya begitu cepat karena ditambah hembusan angin. Peristiwa kebakaran itu, 5 rumah warganya harus kehilangan tempat tinggal. Kelima rumah itu adalah milik Saidi 55 tahun, Redi 35 tahun, Sam 50 tahun, Madi 60 tahun, dan Herman 60 tahun. Kejadian kebakaran itu masih pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Asal api kata warga yang melihat muncul dari rumah Saidi jelas Haja Eka saat dikonfirmasi sumek.co Rabu 8 Januari 2025. Lalu, saat api muncul dari milik Saidi karena hembusan angin sehingga menjalar ke rumah di sebelah-sebelah, kemudian menjadi besar. Api yang sudah membesar ini dengan cepat menghanguskan rumah lainnya. Warga desa yang mengetahui langsung memadamkan api dengan peralatan seadanya, ungkapnya. Selanjutnya, api yang terus membesar tidak dapat dikuasai sehingga menghanguskan 5 unit rumah, di mana 3 rumah hangus terbakar tak bersisa dan 2 rumah lainnya hangus sebagian. Asal api dari rumah Saidi ini rupanya dijadikan gudang rongsokan, ucapnya. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline Pelajar putri asal Banyuasin disekep pacarnya selama 3 hari, antar jemput pacarnya pesankan ojol. Dari Palembang melaporkan, Malang dialami seorang pelajar putri berinisial RU 14 tahun, warga Jalan Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel.
Pasalnya, perempuan yang masih berstatus pelajar SMP ini disekap di rumah pacarnya selama 3 hari yang baru ia kenal selama 3 bulan terakhir. Usai perayaan pesta tahun baru 2025, modus teman prianya untuk antar jemput korban dipesankan ojek online dari rumah korban ke kediaman pelaku. Akibat itu, korban RU harus kehilangan kesuciannya lantaran telah dinodai pacarnya dengan diajak ke rumah selama 3 hari. Disekap, diajak pacar korban ke rumahnya selama 3 hari, kami hubungi baik kontak korban maupun pacarnya tidak aktif, ungkap Sundari Septiansa 25 tahun, seorang ibu rumah tangga yang merupakan kakak ipar korban, saat melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang Selasa 7 Januari 2025. Dijelaskan, kronologi peristiwa ini bermula terjadi pada Rabu, 1 Januari 2025 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Korban RU dipesankan ojol dijemput di rumah untuk diantarkan ke tempat kejadian perkara, Jalan Rawa Laut, Kecamatan IT3 Palembang yang merupakan alamat terlapor. Terlapor, yakni KGS warga Jalan Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan IT3 Palembang. Setelah pacar korban memesankan ojol oleh terlapor, lalu saksi seorang perempuan yang merupakan tetangga korban mengantarkan ke lokasi tempat penjemputan dan kemudian sampai di TKP. Sesampainya di TKP, korban dirayu oleh terlapor untuk melakukan hubungan suami istri. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Arista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.